Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Widya Sabila with ID number 22552011110019 from the Anjana Study Program in Informatics of Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di video ini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya selama 16 pertemuan sebagai tugas akhir semester atau UAS Digital Forensik. Di pertemuan yang pertama ada introduction, yakni perkenalan tentang digital forensik, pembagian kelompok, pembagian materi kelompok, serta membahas role selama berada di dalam kelas. Di pertemuan yang kedua, presentasi kelompok membahas tentang profesi ahli forensik TI. Di era digital ini, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, mempengaruhi berbagai aspek mulai dari bisnis hingga hiburan. Karena itu juga muncul ancaman baru seperti kejahatan cyber yang semakin kompleks dan serius, mengancam keamanan data pribadi, keuangan, dan infrastruktur penting. Ahli forensik TI menjadi penting untuk menangani ancaman ini. Mereka adalah profesional yang dilatih untuk menyelidiki dan menganalisis bukti digital untuk investigasi kriminal, litigasi, dan audit keamanan. Kita masuk ke pandangan para ahli. Yang pertama ada James O'Holly mengatakan pentingnya ahli forensik dalam merespon kejahatan komputer dan menangani insiden persidangan hingga akhir. Thomas Welch juga mengatakan bahwa praktisi keamanan komputer harus memperhatikan teknologi dan faktor hukum yang mempengaruhi sistem dan pengguna. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh ahli forensik TI, yang pertama ada dasar-dasar hardware dan sistem operasi, yang kedua ada pemahaman praktisi drive dan master boot record, yang ketiga ada teknik hide, delete, dan remove file, serta yang keempat ada familiar dengan header dan ekstensi file. Aktivitas penyelidik forensik mencakup langkah-langkah penting untuk mengamankan dan menganalisis dari sistem komputer yang terlibat dalam investigasi. Aktivitas ini melindungi sistem dari perubahan, menemukan semua jenis file, memulihkan file yang sudah terhapus, menganalisis data. Penyelidik juga memberikan konsultasi ahli dan kesaksian berdasarkan temuan mereka. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Materi kelompok membahas tentang UU ITE, landasan hukum dan sejarah UU ITE. UU ITE muncul untuk mengatur kegiatan digital yang belum diakomodir dalam peraturan sebelumnya, yakni di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 25 April 2008 sebagai pembaharuan dari UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pengertian informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, video grafik, atau bentuk lainnya yang dapat diakses dan disimpan melalui sistem elektronik. Yang kedua ada transaksi elektronik, perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan sistem elektronik. Yang ketiga ada sistem elektronik, perangkat atau serangkaian perangkat yang memproses data secara elektronik, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Hak asasi manusia dalam ruang lingkup digital, UU ITE harus dilihat dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh pasal 19 Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Namun, kebebasan ini perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan pihak lain. Kita masuk ke pertemuan yang keempat, presentasi kelompok membahas tentang komputer forensik dalam hukum di Indonesia. Pengertian dan hukum forensik TI. Hukum forensik TI adalah cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan teknik investigasi komputer untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau pengguna teknologi informasi dalam konteks hukum. Unsur-unsurnya meliputi yang pertama, ada aturan tentang tingkah laku masyarakat, yang kedua dibuat oleh yang berwenang, yang ketiga berisi perintah dan larangan, yang keempat bersifat memaksa, dan yang kelima sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Kita masuk ke kategori hukum. Yang pertama ada menurut isinya. Di sini ada hukum privat atau hukum sipil mengatur hubungan antara perseorangan seperti hukum perdana dan hukum dagang. Selanjutnya ada hukum publik atau hukum negara mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau alat perlengkapan negara seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Selanjutnya yang kedua ada hukum menurut cara mempertahankannya. Di sini ada hukum material bersifat perintah dan larangan seperti KUHPI pidana dan KUHPI perdata. Selanjutnya di sini juga ada hukum formal atau proses acara yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material seperti KUHPA pidana dan KUHPA perdata.
Forensik TI dikategorikan sebagai bagian dari hukum acara pidana karena berhubungan dengan prosedur pembuktian kejahatan di bidang IT agar dapat diajukan ke pengadilan. Kebijakan di dunia cyber di bidang hukum forensik. Ada yang pertama, ada secara materi atau substansi, kebijakan harus mencakup tindak pidana di bidang IT, seperti pencurian data, penipuan elektronik, dan serangan cyber. Di pertemuan kelima juga ada presentasi kelompok membahas tentang standar metodologi forensik. Cakupan dasar metodologi forensik digital. Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang menyelidiki dan menentukan konten perangkat digital. Sering dikaitkan dengan kejahatan komputer. Metodologi forensik digital mencakup 5 cakupan standar. Yang pertama ada pendefinisian, yakni ada langkah awal dalam investigasi yang menentukan tujuan, ruang lingkup, sumber daya, metodologi, serta prosedur yang digunakan. Yang kedua ada prinsip-prinsip di sini, yakni prinsip mendasar yang memastikan investigasi dilakukan dengan benar, adil, dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada proses dan metode, serangkaian langkah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan bukti digital atau fisik. Selanjutnya yang keempat ada hasil, informasi atau temuan yang diperoleh dari investigasi sebelumnya, termasuk juga data, bukti digital, analisis, temuan forensik, atau kesimpulan. Yang kelima ada bahasa. Bahasa dalam metodologi forensik merujuk pada terminologi dan jaringan yang digunakan dalam kontens investigasi forensik. Kita masuk ke pertimbangan administratif. Yang pertama ada software, perangkat lunak yang mendukung investigasi forensik komputer. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya, personel, peralatan, dan infrastruktur yang digunakan untuk investigasi forensik komputer. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada pelatihan, melatih investigator forensik digital dan staf terkait untuk melaksanakan forensik dengan efektif. Selanjutnya di pertemuan yang keenam, presentasi kelompok membahas tentang hukum pembuktian. Dalam kasus penanganan hak perdata, tersedia dua macam sarana penyelesaian, yakni ada litigasi dan non-litigasi. Kita masuk ke litigasi, melibatkan proses pengadilan di mana penguasa dapat mengambil tindakan terhadap pihak yang merasa memiliki hak dan ingin menuntut atau mempertahankannya. Pengadilan hanya bertindak setelah ada gugatan dari penggugat. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, kecuali mereka yang belum cukup umur. Selanjutnya ada non-litigasi, penyelesaian sengketa secara konsensual di luar pengadilan oleh para pihak. Selanjutnya ada alat dalam perkara perdata. Yang pertama ada bukti tertulis. Bukti yang utama dalam perkara perdata termasuk akta elektronik dan akta di bawah tangan. Akta dibuat untuk dijadikan bukti, merupakan surat yang ditandatangani dan dibuat untuk keperluan pembuktian. Selanjutnya di pertemuan yang ketujuh, di sini kami diberikan tugas untuk menganalisis video dan membuat kesimpulan dari video yang telah diberikan. Di pertemuan 8 ada UTS. Di situ kami ditugaskan untuk membuat video seperti yang saya buat sekarang, tetapi tugas video untuk UTS tersebut dikerjakan per kelompok serta hanya memaparkan materi kelompok yang telah diberikan. Di pertemuan yang ke-9 di situ ada persiapan tugas besar atau persiapan untuk tugas UAS. Di pertemuan yang ke-10 kami juga ada presentasi kelompok membahas tentang keamanan dalam teknologi informasi. Penggunaan komputer di bidang keamanan dan informasi mencakup berbagai aspek penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman. Keamanan pada user, keamanan di sini dari sisi pengguna melibatkan tindakan yang diambil oleh individu untuk melindungi diri dari ancaman cyber. Ada beberapa ancaman umum, yakni yang pertama ada malware atau perangkat berbahaya seperti virus dan lain sebagainya. Yang kedua ada phishing, teknik penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan. Yang ketiga ada social engineering, teknik manipulasi sosial untuk menipu pengguna. Yang keempat ada ransomware, perangkat lunak yang mengengskripsi data dan menuntut pembayaran untuk mendeskripsinya tersebut. Kelima ada serangan zero day.
serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui dan diperbaiki. Di pertemuan yang ke-11, kami ada presentasi kelompok membahas tentang kejahatan di bidang teknologi informasi. Pendapat para ahli tentang cybercrime, ada Andi Hamzah mengatakan bahwa cybercrime adalah penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan menurut Peter Shepsession, cyber adalah kejahatan yang ditunjukkan pada komputer atau sistem komputer. Jenis-jenis kejahatan cyber berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada penipuan, termasuk skema penipuan seperti phishing dan social engineering untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan. Perangkat lunak keamanan menginstal antivirus, firewall, dan anti-malware untuk melindungi perangkat dari serangan cyber. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12, materi kelompok membahas tentang penanganan insiden forensik. Jenis-jenis insiden keamanan informasi. Yang pertama ada virus, program berbahaya yang dapat menyebar dan menginfeksi komputer, termasuk juga merusak data atau mengganggu operasi sistem. Kita masuk ke persiapan untuk menghadapi insiden. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah insiden. Yang pertama, ada penggunaan alat deskripsi penyusup. Yang kedua, ada backup sistem secara berkala. Yang ketiga, kebijakan password yang kuat. Yang keempat, ada kebijakan keamanan sistem yang ketat. Yang kelima, ada instalasi patch keamanan terbaru. Yang kedelapan, ada aktivitas login dan out. Serta yang kesembilan, ada audit dan pengujian sistem secara rutin. Kita masuk ke pertemuan yang ke-13, materi kelompok membahas tentang investigasi kasus IT dalam kejahatan IT. Di pertemuan yang ke-13 ini ada beberapa materi yang disampaikan, yakni ada investigasi kasus IT, yakni tentang prosedur forensik yang dilakukan investigator, ada metode search dan seizure. Selanjutnya ada pencarian informasi dalam kasus investigasi, ada data recovery, ada juga pengelompokan pada analisis data. Selanjutnya ada pembuatan laporan dalam administrasi data, ada logout, serta ada teknik simpan dan salin data dalam investigasi. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang ke-14 membahas tentang perangkat teknologi forensik. Peranan database dan teknologi forensik, penyimpanan dan pengelola data menggunakan database yang aman dengan mekanisme kontrol, akses yang ketat, serta ada analisis data yang mendefinisikan pola dan hubungan antara data yang relevan dengan kasus yang ada. Serta juga ada etika dan kepatuhan tentang mematuhi standar etika dan regulasi hukum yang berlaku untuk memastikan investigasi dan kerahasiaan data. Selanjutnya di pertemuan yang ke-15 ada presentasi kelompok membahas tentang tool forensik, ringkasan analisis forensik digital dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang, tantangan dalam menjaga keamanan dan investigasi data semakin kompleks. Analisis forensik digital menjadi aspek yang dalam memastikan keamanan data. Tool forensik adalah instrumen yang penting dalam investigasi digital, memungkinkan profesional IT mengumpulkan, menganalisis, dan mengekspresikan bukti digital dengan akurat dan efisien. Mereka digunakan untuk memulihkan data yang dihapus dan menganalisis aktivitas jaringan, memberikan kontrol besar dalam upaya menegakkan keadilan digital. Di pertemuan yang ke-16 ini ada UAS. Nah, kami ditugaskan seperti yang saya jelaskan di opening awal, yakni membuat video individu mereview dari pertemuan 1 hingga ke-16. Demikian video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.